Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Molinda dengan NIM 19000057174. Yang kedua, Taima Andini dengan NIM 190005175. Dan yang ketiga, saya sendiri Muhammad Rizky Fajilani dengan NIM 190000576 akan mempresentasikan tentang lebar kerja setelah ajudan yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. Langsung saja kita ke soal. Yang pertama, itu tulislah survei dengan cara skimming mengikuti judul jurnal, subjudul, subjudul, istilah teknis, kata kunci, dan lainnya yang dianggap penting. Yang dari hasil yang kita temui, judulnya implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. Subjudul pendahuluan, subjudul kajian literatur dan pembahasan tujuan pendidikan dan kompetensi kelulusan, kajian literatur dan pembahasan tujuan pendidikan dan kompetensi kelulusan, pendidikan karakter, prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan karakter, perencanaan pengembangan pendidikan karakter, pengembangan proses pembelajaran, muatan lokal, budaya sekolah, indikator sekolah dan kelas. Istilah teknis, parasein, toleransi, stakeholder, soft skill, leader sektor. Kata kunci pendidikan karakter, terintegrasi, pengembangan diri, budaya sekolah, dan muatan lokal. Selanjutnya pertanyaan kedua, buatlah question atau rumusan pertanyaan yang ingin Anda kaji lebih lanjut dan tuangkan dalam kolom berikut. Di sini kita ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah implementasi pendidikan karakter bangsa di sekolah dasar? Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Pertanyaan ketiga, selanjutnya lakukan read, yaitu membaca keseluruhan secara kritis kreatif untuk menjawab pertanyaan. Yang sudah kita temui, yang pertama, pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah-sekolah tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus, namun dilaksanakan melalui keseharian pembelajaran yang sudah berjalan di sekolah. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter sebenarnya sudah ada dalam kurikulum. Namun selama ini tidak dikedepankan dan tidak diajarkan secara tersurat. Pendidikan karakter yang dikembangkan adalah yang dapat membangun wawasan kebangsaan serta mendorong inovasi dan kreasi siswa. Selain itu, nilai-nilai yang perlu dibangun dalam diri generasi penerus bangsa secara nasionalis, yakni kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Yang kedua, agama masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama yang dipercaya. Maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Contohnya, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, budaya, nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam pemberian makna. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya pertanyaan keempat, riset, yaitu menceritakan kembali hasil bacaan yang telah Anda kuasai.
Di sini kita telah menemukan tentang pendidikan di negara kita sendiri masih terbilang rendah dan terfokuskan pada aspek-aspek kognitif atau akademik. Sedangkan aspek soft skill atau non-akademik yang merupakan unsur utama pendidikan karakter selama ini masih kurang mendapatkan perhatian. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan pendidikan karakter di sekolah, terutama sekolah desa. Implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada, muatan lokal, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter pada dirinya menerapkan nilai-nilai tersebut. Contohnya yaitu nilai religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Fungsi pendidikan karakter yaitu pengembangan, perbaikan, dan penyaring. Soal nomor 5 tentang melakukan review yaitu dengan cara meninjau ulang kembali bahan bacaan. Di sini kita dapat simpulkan bagian yang telah dipahami. Yang pertama yaitu perencanaan pengembangan pendidikan karakter, yang kedua pendidikan karakter, yang ketiga pengembangan proses pembelajaran. Bagian yang belum dipahami, yang pertama prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan karakter. Upayanya ada 3, yaitu yang pertama mencari sumber lainnya, yang kedua mencari sumber yang relevan, yang ketiga mencari sumber dengan bahasan yang mudah dipahami siswa. Soal yang ke-6, merekam hasil bacaan pada bagian ini Anda diminta melakukan 2 kegiatan, yaitu membuat ringkasan. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani atau karasin yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengukir. Digunakan seperti mengukir batu permata atau permukaan besi yang keras. Maka dari itu membutuhkan sebuah proses agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Sekolah bebas untuk memilih untuk menerapkan nilai-nilai mana dulu yang hendak dibangun pada diri siswa. Misalnya, sekolah A menerapkan nilai kejujuran, tapi sekolah B menerapkan nilai-nilai religius dan sebaliknya. Bila nilai karakter yang sudah disepakati untuk dikembangkan sudah diimplementasikan, maka selanjutnya ditambahkan dengan nilai-nilai karakter yang lain untuk diimplementasikan. Demikian seterusnya sampai pada suatu saat semua nilai-nilai karakter sudah diimplementasikan di sekolah dan di luar sekolah oleh para siswa. Tentang implementasi pendidikan di sekolah dasar melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. Adapun tujuan pendidikan karakter ada 4, yaitu yang pertama mengembangkan potensi kalbu peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang lebih mandiri. Selanjutnya ada pendidikan karakter ada 3, yaitu tentang pengembangan, perbaikan, dan penyaringan. Selanjutnya ada kompetensi kelulusan, yaitu tentang standar kelulusan kompetensi sekolah dasar. Yang selanjutnya nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ada 4, yaitu tentang agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, perencanaan pengembangan pendidikan karakter ada 4, tentang pengintegrasian, yang kedua program pengembangan diri, yang ketiga keteladanan, dan yang keempat pengkondisian. Selanjutnya, pengembangan proses pembelajaran itu ada tentang kegiatan di kelas maupun kegiatan di sekolah. Mohon maaf, daftar pustaka Sri Judiani tahun 2010 tentang implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar melalui penguatan pelaksanaan kurikulum.
Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili teman-teman kelompok 4 apabila ada tutur kata salah maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.